Apakah makhluk yang namanya malaikat itu betul-betul ada? Pertanyaan ini tentu sulit dijawab kalau kita hanya memusatkan penilaian kita dari apa yang bisa kita lihat dengan indera penglihatan kita. Apa bedanya dengan Anda bertanya, apakah Allah betul-betul ada atau tidak? Saya tidak pernah melihat Allah secara langsung. Wujudnya seperti apa saya nggak tahu. Apalagi namanya malaikat hanya digambarkan sebagai makhluk bersayap. Tetapi katekismus gereja Katolik mengajarkan dan merumuskan siapa malaikat itu. Malaikat adalah makhluk rohani yang tidak memiliki wujud tubuh seperti kita. Dan kita harus melihat malaikat itu dalam perannya untuk karya keselamatan Allah. Dan malaikat itu juga dituliskan keberadaannya di dalam kitab suci kita. Dan kitab suci kita bukan kitab yang berbohong, bukan sesuatu yang dipalsukan. Kitab suci berisi firman Allah dan berbicara mengenai kebenaran Allah kepada manusia. Dan inilah kebenaran tersebut, bahwa Allah begitu mencintai kita dan tidak menghendaki kita binasa. Dan keberadaan malaikat adalah untuk melaksanakan kehendak Allah ini. Apa dikatakan Yesus kepada Nathanael adalah bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia, anak manusia. Kalau kita percaya kepada Allah, kita akan melihat karya agung Allah dalam hidup kita. Kalau Anda menolak untuk percaya, Anda akan menyaksikan semua itu dan kemudian tahu dan mengatakan bahwa itu semua adalah hasil kerja keras saya sebagai seorang manusia. Tetapi kalau kita membuka mata iman, kita lihatlah karya Allah itu dinampakkan dalam figur-figur malaikat agung ini. Malaikat agung Mikael yang berperang untuk Allah, menghadapi iblis-iblis yang memberontak, malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Allah, dan merekalah iblis. Dan malaikat agung Mikael tampil sebagai pemenang. Dan nama Mikael adalah siapakah yang seperti Allah kita, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha kuat. Dan malaikat agung Gabriel yang berarti Tuhan adalah kemenanganku, ditampilkan ketika Allah mengutus sang malaikat ini kepada Maria untuk menyampaikan kabar sukacita. Dan itulah peran seorang malaikat, menyampaikan kehendak Allah kepada manusia, menyampaikan kebenaran yang harus diketahui oleh manusia tentang keselamatan. Dan malaikat agung ketiga adalah Rafael yang berarti Tuhan menyembuhkan, dan ditampilkan dalam kitab Tobit. Malaikat agung ini menyertai Tobia, anak dari Tobit. Dan kemudian peran malaikat ini juga adalah untuk memberikan kesembuhan kepada Tobit yang menjadi buta. Sesungguhnya ketiga peran malaikat agung ini juga diberikan kepada kita. Kita juga diutus oleh Allah untuk melawan kejahatan, untuk melawan kepalsuan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan itu seringkali juga muncul dari diri kita sendiri. Maka kita juga dipanggil untuk mengalahkan kejahatan dalam diri kita. Kalau kita misalnya suka gosip, kita suka bohong, kita suka menjatuhkan orang, bukankah itu juga jahat? Anda harus berperang kadang-kadang melawan kecenderungan diri Anda sendiri. Jadilah malaikat seperti malaikat Mikael. Dan Anda juga diutus untuk mewartakan kabar baik seperti Gabriel kepada orang lain, mengatakan hal yang benar, mengajarkan hal yang benar. Anda menunjukkan jalan menuju keselamatan kepada orang lain. Anda adalah pewarta kabar sukacita, dan seharusnya memang demikian. Yang ketiga adalah Anda juga sosok malaikat Rafael yang menyembuhkan orang dengan perkataan Anda yang meneguhkan. Anda juga bisa menyembuhkan orang lain yang sedang putus asa, yang kehilangan harapan. Anda juga mendoakan orang lain supaya dia sembuh. Itu juga peran Anda sebagai malaikat yang menyembuhkan. Dan inilah panggilan hidup kita, menjadi penolong bagi orang lain, menjadi perpanjangan Tuhan bagi sesama. Dan jika Anda melaksanakan itu, Anda adalah manusia yang berbahagia di mata Tuhan, sebab Anda akan melihat juga langit terbuka dan malaikat naik turun dari langit. Untuk apa? Untuk diri Anda. Bapa dalam surga, pada pesta ketiga malaikat agung ini kami mohon agar kami juga disertai oleh malaikat agung Mikael sebagai pelindung kami. Dan kami juga dikuatkan untuk mewartakan kabar sukacita kepada sesama seperti Gabriel, dan juga untuk menyembuhkan orang lain seperti Rafael, dengan berkat Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.